إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخواننا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جميع أولياء الله في قوم بعلم الله ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم والدي الحاضرين خاصة أموالنا وأموالكم ومن عمر هذا المسجد وصلى واعتكف وتصدق على هذا المسجد سابقا ولاحقا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وأن الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا الذي ينفعنا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به وأولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKN Masjid Al-Ihsan, para tokoh masyarakat semua yang hadir, ikhwanana, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di dalam semua takdir yang telah ditentukan oleh Allah kita selalu disertakan lutuf dan kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Mudah-mudahan semua takdir insyaallah menjadi yang terbaik buat kita dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan insyaallah menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab Syama'il Imam Tirmidzi. Kita membaca kitab ini kepingin untuk lebih mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih cinta kepada beliau, lebih mengikuti kepada beliau, lebih ta'zim kepada beliau. Yang itu semuanya adalah syarat utama dalam kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah, pembuktian utamanya adalah iman kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah, syukran, pembuktian utamanya adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Taat kepada Allah, pembuktian utamanya adalah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari pembahasan kita kemarin waktu lalu tentang masalah makanan atau idam, lauknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terakhir kita juga menjelaskan akan ada seseorang yang dari Syam yang kurang suka dengan ayam. Kemudian seorang sahabat mengatakan, aku melihat Rasulullah makan daging ayam.
Sehingga kita ambil kesimpulan juga, terlepas dari suka atau tidak suka, jangan kemudian mengharam-haramkan makanan yang halal, ya, atau juga ya apalagi menghalalkan yang haram, apalagi kalau menghalalkan yang haram jarang orang, ya, kalau sudah jelas haram ya haram. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang kemudian karena faktor kerasa lebih warok, lebih hati-hati, lebih zuhud dan lain sebagainya, kemudian perkara halal diharamkan. Hal itu pun juga sesuatu yang fatal karena merubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda nggak suka sama makanan, nggak suka sendiri terserah, tapi jangan mengharam-haramkan makanan, kan gitu ya. Kalau itu sudah halal. Dan lagi pula gimana kita ambil dari hadis yang sebelumnya bahwa hal utama dalam kehidupan para sahabat adalah memandang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah suka, mereka suka. Kalau Rasulullah nggak suka, mereka nggak suka. Ada selesai situ aja. Ya, sampai pernah kita bahas di dalam Maulid kalau nggak salah. Ya, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari suatu saat, di saat awal-awal hijrah, Rasulullah berada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari sebelum Rasulullah bangun rumah dengan istri-istri beliau di samping masjid. Ya, pernah suatu saat dikasih makanan ada bawang merah mentah. Nabi tidak makan. Ketakutan Abu Ayyub, dipikirnya haram atau apa, kok nggak dimakan. Nabi bersabda, "Bal inni imru'un munajah." Aku adalah seseorang yang selalu didatengin malaikat. Wa innal malaika la ta'adzab bima ta'adzab bihi banu Adam. Malaikat merasa risih dengan apa yang manusia risih. Ya, kalau kalian makan saja. Tapi gimana cintanya Abu Ayyub? Beliau mengatakan sejak saat itu kami nggak pernah makan bawang merah mentah. Ya, maka di sinilah gimana masalah sampai makanan para sahabat bukan masalah halal haram, sampai urusan kecintaan makanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencintai. Apa yang gak disuka sama Nabi Muhammad, mereka juga tidak suka. Ya, maka di dalam makanan pun ada nilai mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan masalah ibadah, bukan. Tapi gimana seseorang yang cinta, gimana seorang yang ta'zim, gimana seorang yang setiap saat kepingin berusaha untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah salah satu doa yang teristimewa, yang utama, Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batina. Ya Allah, berikan kami rezeki sempurna di dalam mutaba'ah, di dalam ngikut baginda Nabi Muhammad dhahir wa batin. Dhahir wa batin. Ya, ngikut Nabi Muhammad memang di dalam ibadah, ya memang itu yang terpenting. Tapi di dalam selain ibadah itu adalah nilai kedekatan dan cinta seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan majelis berikutnya, hadis berikutnya, hadis yang ke 151 ya. Wa bi ilaikala hadatsana Mahmud Mahmud bin Ghilan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nu'aim qala, berkata kedua-keduanya Abu Ahmad dan Abu Nu'aim tadi, hadatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha, dari seseorang dari ahli Syam yang namanya Atha, an Abi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu az-zait wad-dahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Kalau sahabatnya dari Abi Usaid. Abi Usaid ini adalah akhir dari sahabat ahli Badar yang wafat. Akhir dari sahabat ahli Badar yang wafat. Namanya Abi Usaid,
Ya, Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi Al-Ansari, dari orang Ansar. Dan disebutkan juga di dalam sejarah Abu Usaid ini diberi bendera oleh Rasulullah ketika perang Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah diberi bendera untuk memimpin satu pasukan, khususnya dari orang Ansar. Ya, Abu Usaid namanya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi dari kabilah Bani Sa'idah. Ya, beliau akhir dari orang apa itu? Ahli Badar yang wafat. Dari semua ahli Badar dari 313 itu yang paling akhir beliau yang wafat di kota Madinah. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Qala, berkata Abu Usaid radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu az-zaid wa dahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah." Kalian makan minyak zaitun ini. Sebutnya zait, minyak zaitun. Karena disebutkan min syajaratin mubarakah yang selanjutnya. Wadahinu bi, dan buatlah kalian iddihan. Iddihan itu berminyak ya. Pakai minyak di kulit atau pakai minyak di rambut. Iddihan, pakai minyak zaitun. Fa innahu, maka sesungguhnya zait atau minyak zaitun tersebut min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi. Pohon yang diberkahi. Ya, ada tempat-tempat tertentu yang diberkahi oleh Allah, ada benda-benda tertentu yang lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara umum semua makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki simpanan-simpanan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang disebut beberapa pohon, ya, sebagaimana tempat juga demikian. Tempat juga disebut berkah, sebagaimana umpamanya sekitaran Nabi Isa disebutkan berkah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku dijadikan oleh Allah diberkahi dimanapun aku berada. Maka semua sekitar Nabi Isa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sekitar Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sebagian ahli tafsir haulahu mengartikan sekitaran Masjidil Aqsa. Tapi ada juga yang mengembalikan dhamir haulahu kepada Nabi Muhammad. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi haulahu, sekitarnya Nabi Muhammad. Maka semua yang di sekitar Nabi Muhammad diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa malam disebutkan berkah, semisal malam nisfu Sya'ban, Hamim, tanzil kita nanzal fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Qur'an ini fi lailatin mubarakah. Dalam sebagian tafsir disebutkan awal surat Duhan itu lailatin mubarakah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Walhasil ada beberapa tempat yang diberkahi, beberapa waktu yang diberkahi. Termasuk juga ini pohon zaitun. Pohon zaitun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Mubarakatin zaitunah, syajarah pohon mubarakah yang diberkahi zaitunah. Pohon zaitun la syarqiyah wala gharbiyah, yakad zaitun yudhi walau lam tamsasunar nurun ala nur, dan seterusnya. Walhasil pohon zaitun di antara pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pohon zaitun itu yang disebutkan dalam beberapa tafsir, yaitu pohon yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada Nabi Musa di awal Nabi Musa melewati Gunung Sinai. Gunung Sinai yang kemudian nampak api dari pohon. Nampak api terbakar. Kemudian Nabi Musa bilang, ana samin janibi turil aimani naro.
Dia mendapatkan merasa nyaman, merasa hangat di sekitaran sisi sebelah kanan dari Gunung Sinai. Nampak sebuah api. Maka Nabi Musa meminta kepada istrinya untuk tetap tinggal. Nabi Musa yang mendatangi. Ya, tapi anehnya api tersebut tidak membakar kepada pohon tersebut. Ya. Kemudian inni ana rabbuk fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi dan seterusnya. Walhasil itu macam-macamnya api ya, macam-macamnya api disebutkan ada api yang terang dan membakar. Itu mayoritas api yang ada di dunia ya, mayoritas api ada cahayanya dan membakar. Ada api yang gelap membakar. Api apa? Api neraka. Karena neraka jahanam apinya hitam, gelap gulita, tidak ada cahaya. Nah, dalam hadis uqidat naru jahannam 500 amin hatta marrat, thumma uqidat 'alaiha 500 amin hatta biyaddat, thumma uqidat 'alaiha 500 amin hatta swaddat. Fahiya sauda mudlimah. Api neraka itu dipanaskan oleh Allah 500 tahun sampai memerah. Kemudian dipanaskan lagi oleh Allah 500 tahun sampai memutih. Kemudian dipanaskan lagi oleh Allah 500 tahun sampai hitam kelam. Fahiya sauda mudlimah. Maka api neraka jahanam itu hitam, kelam, gelap, gulita, nggak ada cahaya. Itu api neraka jahanam, gelap, membakar. Ya, ada juga api terang tidak membakar. Yang terjadi dua, yaitu ketika Nabi Ibrahim dibakar di apinya Namrud, tidak membakar. Yang kedua adalah api yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertajallinya Allah ketika mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu disebutkan di pohon zaitun. Di pohon zaitun yang di Gunung Sinai. Nah, walhasil beberapa kali disebut zaitun di dalam Al-Quran. Ya, kalau buat tin disebut oleh Allah cuma sekali. Surat At-Tin itu wattini, cuma sekali. Tapi kalau zaitun disebut oleh Allah dalam Al-Quran 7 kali. Maka oleh banyak para ulama mengatakan zaitun lebih afdal daripada tin karena disebut oleh Allah sampai 7 kali melebihi dari buat tin. Ya, sama juga demikian. Tapi kalau orang nanya, tapi sebutannya pertama kali di sumpahnya wattini wazaituni kan yang pertama kali. Oh, bukan urusan pertamanya. Ya setelahnya kau baca kelanjutannya ayat wattini wazaituni waturi sin wa hadzal baladil amin apa? Kota Mekah. Masa kota Mekah kalah sama tin sama zaitun? Iya kan? Bukan ukuran mana yang didahulukan. Malah para ulama mengatakan wa hadzal baladil amin, mana yang lebih dekat dengan hadzal baladil amin itu yang lebih mulia di sisi Allah. Karena dengan nas hadis Nabi menyatakan bahwa Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nas hadis Nabi. Ya, maka yang lebih dekat dengan oleh sebab itu kan wattini wazaituni waturi sini demi tin, demi zaitun, demi Gunung Sinai. Wahadzal ada hadanya. Wahadzal dan ini kota yang aman, diamankan. Ada kata ini. Gal isyarat bahwa ini itu adalah isyarah lil gharib. Orang belajar nahwu tahu ada isyarah untuk dekat, isyarah jauh. Isyarah dekat itu hada, isyarah jauh itu dalika. Dalika berarti isyarah dekat adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Allah. Ya, ada sebagian ulama yang memang ulama tafsir yang mengartikan
empat ayat-ayat ini memang bersumpah dengan bendanya. Watini demi buah tin, wazaituni demi buah zaitun, waturi sinin demi gunung sinin, gunung Sinai. Tur Sina, Tur itu gunung, Tur itu gunung. Maka kalau orang bilang gunung Tur Sina, salah. Tur itu ya gunung, gitu loh ya. Tur itu gunung. Nah, sama juga istilah itu Pak ya. Kadang umpamanya disebut ustadz, disebut kiai. Ustadz sama kiai itu sama sebetulnya. Gak usah digandeng. Gak usah digabung. Nah, maka sama juga demikian. Tur itu udah bahasa Arab artinya gunung. Tur itu sama jabal sama. Gunung sama, nah itu ya artinya gunung. Gunung Sinai atau Sinin, Mesir. Wahadal baladil amin. Jadi sebagian ahli tafsir mayoritas mengatakan memang Allah bersumpah dengan empat ini. Bersumpah dengan tin, bersumpah dengan zaitun, bersumpah dengan Gunung Sinai, bersumpah dengan kota Mekah ini, hadal baladil amin. Dan Allah punya hak untuk bersumpah dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah berhak bersumpah dengan apapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadduha wal-laili idza yaghsha, wasyamsi demi matahari, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan seterusnya. Haknya Allah kalau bersumpah. Tapi ada juga yang mengartikan Allah bersumpah dengan penciptanya. Watini ay warabbitini, wazaituni warabbiz zaitun, waturisin warabbiturisin, warabbi hadza. Demi Tuhannya buah tin, demi Tuhan penciptanya buah zaitun, dan demikian seterusnya. Sebagaimana juga dalam surat Quraisy, fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum, Tuhannya Ka'bah, pemilik rumah ini. Dinisbatkan kepada idhofahnya dibuang. Mudhofnya dibuang. Dan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebagai bentuk tasyrif, kemuliaan. Sebagaimana Ka'bah disebut Baitullah, masjid disebut Baitullah, Mekah disebut Haramullah, tanah haramnya Allah. Ontanya Nabi Soleh disebut hadhihi naqatullahi lakum fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in. Ini adalah ontanya Allah. Disebut ontanya Allah. Tasyrif sebagai kemuliaan. Sebagaimana seorang disebut Abdullah sebagai bentuk kemuliaan, maka oleh sebab itu disebutkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebut di makom yang tertinggi, beliau disebut dengan hambanya Allah. Di makom tertinggi ketika ibadah sujud disebut hambanya Allah. Lamma qama Abdullah yad'u, ketika Nabi Abdullah hambanya Allah berdiri sholat, yad'u, berdoa. Ketika di bumi makom yang tertinggi sholat. Ketika beliau Isra Mi'raj, makom yang tertinggi disebut oleh Allah dengan sifat abdi. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya Allah. Maka sebutan hambanya Allah itu adalah yang termulia bagi seorang manusia. Supaya ambil kesimpulan, ketika kita khidmah kepada Allah, itulah saat hakikat kita mulia. Jangan dianggap mulia itu jadi pejabat, mulia itu dimulia-muliakan orang. Bahkan ketika mulia itu ketika naik mobil mewah, bukan itu.
Kita mulia itu ketika kita sujud, kita mulia itu ketika kita berdoa kepada Allah. Kita mulia itu ketika kita mohon maaf nyapu masjid, khidmah untuk agama. Itu yang mulia. Mulia itu ketika kita ngaji, ketika kita ngajar, ketika kita iktikaf di masjid, memakmurkan masjid, itulah waktu yang mulia. Kita ketika mulia ya itu. Ya, maka Nabi disebut oleh Allah di waktu-waktu yang termulianya beliau dengan sifat Abdullah, Abdihi dan seterusnya. Ya, kita tasyrif tadi kita sampaikan. Nah, ini tadi tentang sumpah wati ini. Ada juga yang mengartikan sebagian para ulama adalah wati ini demi tempatnya buatin, kota buatin. Wazaitun demi kota atau tempat negeri buah zaitun, tempat. Ya, karena isyarat kepada tempat tersebut karena 4 tempat ini adalah tempatnya para anbiya. Wati ini demi tempat buatin. Di mana tempat buatin? Kebanyakan tempat buatin adalah di Irak. Di Irak. Wazaitun demi tempatnya buah zaitun. Tempat buah zaitun di mana? Kebanyakan di Syam, termasuk Syam, Palestina. Wa Turi sini demi tempatnya gunung Tursina, gunung Sinai. Di mana? Di Mesir. Wa hadzal baladil amin dan demi tempatnya tempat kota ini ya Mekah. Dan 4 tempat ini memang adalah 4 tempat para anbiya. 4 tempat para anbiya. Nah, para nabi semuanya di 4 tempat ini. Pertama Irak. Wati ini demi tempatnya buat tin. Kebanyakan tin ada di Irak. Nah, tempat Irak ini siapa? Tempat Irak itu nabi-nabi yang lama. Nabi Nuh itu di Irak. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim awal kan di Babilonia. Jadi Nabi Ibrahim itu tempatnya di Irak tuh. Subhanallah, Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang berpindah ke 4 tempat ini. Satu-satunya nabi. Satu-satunya nabi. Nabi yang lain tinggal di satu tempat sampai wafat. Kalaupun pindah ya mungkin 1, 2. Semisal Nabi Yusuf kecilnya di Kan'an. Kan'an itu dekat Palestina, daerah Syam. Kemudian dewasanya di Mesir sampai wafat di Mesir. Tapi mayoritas nabi semuanya di satu tempat. Nabi Ishak ya di Kan'an, Nabi Yakub di Kan'an, ya kan? Nabi Sulaiman, Nabi Dawud di Palestina. Mayoritas Nabi Isa, Nabi-Nabi Bani Israel di sekitaran Palestina. Tapi ini tadi Nabi Ibrahim yang subhanallah, Nabi Ibrahim itu 4 tempat ini tadi. Watin mana? Irak. Wazaitun Syam, Syria. Kalau sekarang Syria, tapi Syam dulu itu luas. Ya, termasuk Yordania, termasuk Palestina, itu termasuk Syam dulu. Kemudian Waturi sini Mesir. Wa hadzal baladil amin Mekah. Tadi kita sebutkan satu-satunya nabi yang 4-4-nya cuma Nabi Ibrahim. Gimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah di Irak. Daerahnya Namrud itu sekitaran Irak. Kemudian beliau pernah masuk ke Mesir. Dakwahnya beliau di Syam. Sehingga beliaulah juga yang pertama disebutkan yang membangun Baitul Maqdis. Meskipun kemudian yang meluaskan dan juga memperbaharuinya adalah Nabi Sulaiman dengan pasukan jinnya.
Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga sempat masuk ke Mesir. Sehingga kan ada cerita Raja Zalim di Mesir, kemudian akan mengambil Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim. Yang akhirnya kemudian dihalangin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga raja tersebut lumpuh. Setiap akan mendekatin Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim, yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim dihadiahin Siti Hajar. Dihadiahin Siti Hajar. Siti Hajar itu hadiah dari Raja Mesir. Kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim. Dan sampai disebutkan sebagian ahli hadis menyatakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi bersabda, "Innakum sataftahuna Misr wastausu bi ahliha khaira." Kalian suatu saat nanti akan menaklukkan Mesir, maka yang baik-baiklah, wasiatkan pesan yang baik sama penduduk Mesir. Yang baik sama penduduk Mesir. Sebagian ahli tafsir, ahli hadis mengatakan Nabi berpesan supaya baik sama penduduk Mesir karena salah satu budak Nabi yang mempunyai anak dari Mesir. Siapa itu? Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah kan punya anak namanya Sayyid Ibrahim. Mariatul Qibtiyah dari Qibti itu Mesir. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan, yang mengatakan bahwa Nabi mengingatkan sahabat bahwa neneknya Nabi, yaitu ibunya Nabi Ismail, itu dari Mesir. Neneknya Nabi itu ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar dari Mas. Coba bayangin ya, Nabi sampai suruh wasiat baik-baik sama penduduk Mesir karena apa? Neneknya Nabi yang keberapa itu ya? Ke 30-40 sekian atau berapa, tidak tahu lah itu. Neneknya Nabi, yaitu ibunya Nabi Ismail, ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar. Maka Nabi Ibrahim pernah masuk Mesir. Kemudian juga pastinya Nabi Ibrahim juga masuk kota Makkah karena beliau juga yang wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah Baitullah. Maka watini Irak, wazaituni Syam. Kalau Syam mayoritas nabi-nabi Bani Israel Syam. Mayoritas nabi-nabi Bani Israel Syam. Kecuali Nabi Musa, Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun kan Mesir. Nabi Musa, Nabi Harun Mesir. Adapun nabi-nabi yang lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi siapa lagi, Yahya, Nabi Isa, semua nabi-nabi lah, Nabi. Itu di mayoritas di Syam semuanya, Bani Israel, Bani Israel. Kemudian waturi Sirin, Mesir. Wahadal baladil amin, dan ini kota yang suci atau kota yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentram. Maka 4 tempat ini dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita sampaikan tafsir dari ayat wattini wazaituni wa turi sinin wa hadal baladil amin. Maka diberkahi. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pohon zaitun didoakan oleh 80 nabi dengan berkah. Da'ahu sama nuna nabiyan bil barokah. 80 nabi mendoakan pohon zaitun dengan berkah. Nabi sampai 80, banyak nabi itu kan. Kan? Yang wajib kita ketahui 25. Tapi Nabi menyebut bahwa Nabi itu jumlahnya banyak, 313 Rasul, Nabi 124.000 Nabi. Nabi banyak.
Minhum man qasasna alaik wa minhum lam naqsusum alaik. Sebagian ada yang kami ceritakan kepada kalian, sebagian ada yang tidak kami ceritakan. Ya, maka ini tadi kita sampaikan khulasah dari tafsir Wat-Tini wa Zaitun. Allah bersumpah dengan benda-bendanya, dengan tin, zaitun, tur sinin, gunung Sinai. Ada juga yang mengartikan Allah bersumpah dengan Tuhan tin, Tuhannya zaitun, Tuhannya gunung Sinai. Ada juga yang mengartikan demi tempatnya, tempat tin Irak, tempatnya zaitun Syam, tempatnya tur Sina Mesir, tempatnya Hadal Baladil Amin, ya kota Mekah. Dan ini isyarat kepada pastinya satu tempat itu mulia karena orang yang tinggal. Ya, kemuliaan sebuah tempat karena orang yang tinggal. Ya, karena siapa orang tinggal? Tadi yang disebut nabi-nabi itu. Nabi-nabi ini di tempat kota ini, di tempat negara ini. Kalau nggak Irak, Syam, Mesir, Mekah, dah. Ya. Itulah tempat-tempat para anbiya wal mursalin. Ya. Maka kemuliaan suatu tempat karena orangnya. Disitulah juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ya, sebagian artinya ada yang mengartikan la uqsimu bihadzal balad, awalnya ini adalah litakid. Lalu takkit untuk pengokohan. Sungguh aku bersumpah dengan kota ini sedang engkau berada di dalamnya, di dalam kota Mekah ini. Tapi ada juga yang mengatakan la tetap, la itu artinya tidak. Artinya gini, la uqsimu bihadzal balad. Aku tidak bersumpah dengan kota ini wahai Nabi Muhammad. Wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan engkau berada di dalamnya. Artinya yang pantas membuat sumpah engkau bukan kota ini. Yang mulia itu engkaunya, bukan kotanya. Gitu. Ada kayak gitu. Inilah supaya kita mengetahui kemuliaan seseorang. Tadi kita sampaikan tentang keberkahan pohon zaitun, atau minyak zaitun, dan semuanya berkah ya. Minyaknya, ya, pohonnya, daunnya, rantingnya, semuanya masya Allah ada manfaat yang sangat besar. Ya kita nggak bisa menjelaskan secara rinci dari segi kedokteran. Apa manfaatnya zaitun? Kalian carilah di Google ya. Menurunkan kolesterol, menghindarkan kanker dan lain sebagainya. Antioksidan atau apa? Itu orang-orang dokter lah yang bisa ngomong gitu. Tapi istilahnya tadi kita sampaikan Allah memilih pohon zaitun untuk sebagai tempat tajallinya Allah ketika mukalamah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Ketika Nabi Musa melihat api tersebut, api itu membakar pohon, bukan membakar, artinya menyala di pohon zaitun, tapi pohonnya tidak terbakar. Itulah anasa min janibit turil aiman inaro. Kemudian berikutnya hadis yang ke-152. Wa bihi ilai qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abdur Razzaq qala hadatsana Muhammad an Zaid bin Aslam an abihi, dari bapaknya, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'ruf ya tentang Umar bin Khattab, dan beberapa kali kita sampaikan sejarahnya, tidak perlu diulang. Beliau di antara khulafaur rasyidin, dan di antara yang terdekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di dunia, dan juga menyertai beliau di alam barzakhnya sampai makamnya juga di samping baginda Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qala, berkata Umar bin Khattab, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qulu az-zait wadahinu bih, kalian makanlah ini minyak zaitun dan buatlah berminyak kalian, minyak rambut, minyak kulit. Fa innahu min syajaratin mubarakah, sesungguhnya minyak zaitun itu dari pohon yang diberkahi. Teks hadisnya hampir sama. Hampir sama ya.
sudah kita jelaskan tadi tentang barokahnya minyak zaitun. Hadis yang ke-153 wa bihi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi. Nah, Abdurrahman Muhammad bin Ja'far. Dan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini di antara yang pemimpin gubernur yang mengirim surat kepada Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arba, yang kemudian Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah. Salah satu kitabnya Imam Syafi'i yang terkenal Ar-Risalah. Itu adalah permintaan pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Allah berkata keduanya hadatsana Syu'bah an Qatadah dari Qatadah an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ma'ruf ya, yaitu pembantu Rasulullah. Allah berkata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhud dubba. Nabi itu senang sama dubba. Dubba itu labu kuning. Nabi suka sama dubba. Fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu. Suatu saat pernah didatangkan makanan atau Nabi dipanggil untuk lafadznya aw du'iya lahu. Ini isyarat kepada syak rawi. Maksudnya syak rawi itu si rawinya yang meriwayatkan hadis ragu lafadznya utiya bi ta'amin atau du'iya bi ta'amin. Ya. Dan ini menunjukkan kehati-hatian rawi hadis, ulama hadis di dalam meriwayatkan hadis. Padahal artinya lebih kurang sama, ya, tapi mereka takut untuk merubah teks hadis, sehingga menggunakan kalimat au atau ragu di dalam menceritakan hadis. Faja'altu atatabba'u. Aku kemudian mencari-carinya, katanya Anas bin Malik. Nah, mencari-cari artinya ngumpul-ngumpulin dubban tadi. Fa'adahu baina yadayhi. Kemudian aku meletakkan labu tadi di depannya Nabi. Lima a'lam annahu yuhibbu, karena aku tahu Nabi mencintainya. Karena Nabi mencintai. Nabi suka sama labu kuning. Hadis berikutnya 154. Abi ilai qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hafs bin Ghiyath an Ismail bin Abi Khalid an Hakim bin Jabir. Hakim bin Jabir. Ini syighar tabi'in Hakim bin Jabir an Abi dari bapaknya Jabir. Jabir bin Tariq bin Auf. Kalau Jabir pun juga demikian, ikhtilafal ulama. Mayoritas ulama mengatakan Jabir ini tabi'in. Enggak ketemu Nabi Jabir ini, Nabi. Qala berarti ini adalah hadis mursal. Hadis mursal. Qala dakhaltu, aku masuk ala Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ini kalau memang betul adalah Jabir, adalah sahabat. Tapi para ulama kita melihat di beberapa tempat. Enggak, yang berikutnya nanti, yang hadis berikutnya. Kalau Jabir ini tadi sahabat ya, Hakim bin Jabir an Nabi, Jabir sahabat. Qala berkata Jabir, dakhaltu, aku masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Tariq ya, Jabir bin Tariq bin Auf. Qala dakhaltu, aku masuk ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraitu, maka aku melihat indahu, di sisinya Nabi, tudubbaun yuqatta, labu yang dipotong-potong. Fakultu, aku berkata, ma hadza, apa ini? Qala berkata ayahnya Jabir berarti ya. Qala berkata ayahnya Jabir, nukatsiru bi ta'amana, kita memperbanyak dengan dengan labu ini makanan kami, karena Nabi suka sama labu, maka sahabat Jabir
memperbanyak makanannya dengan dipotong-potongkan lagu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang berikutnya. Udah masuk Isya. Wa'alaikum minkum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la tanam wa nafna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahliku anta siqatuna wa rijauna. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa hafadna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna minan fa'il ummah lil ummah wa birabil ummah lil ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.